Gus Samsudin selama ini diam akan tindak reupload video tanpa izin termasuk reaction. Ya Mas Ahmed, ini saya jelaskan, ini berarti membahas tentang konten. Betul. Ya. Di dalam konten itu ada video, ya, ada suara, ya. Itu yang saat ini terjadi sama Abah, ini kan pemotong video. Betul, memotong video dari video yang 30 menitan itu punya Gus Samsudin. Banyak orang gagal paham, banyak orang yang menyatakan Gus Samsudin otak dari aliran sesat, padahal keliru. Gus Samsudin bukan otak dari aliran sesat, tetapi Gus Samsudin di posisi konten itu adalah seorang tokoh yang akan menobatkan. Bahkan beliau di situ sebagai ahli agama yang nantinya akan menobatkan. Bahkan kita bilang bisa pahlawan lah. Ya, kalau misalkan di video itu Gus Samsudin dibilang otak dari aliran sesat, itu keliru. Yang lebih tepat Gus Samsudin itu sebagai produsernya, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Video itu settingan. Video itu orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang untuk apa ya Mas Ahmed? Berperan sebagai aktor dan aktris gitu. Jadi kalau dibilang Gus Samsudin adalah orang yang otak dari aliran sesat, itu salah besar dan mispersepsi, ya. Sebenarnya itu video yang konten Gus Samsudin yang pertama dan sampai yang seterusnya itu, kalau kita nonton betul-betul itu benar-benar banyak pelajaran dari video Gus Samsudin. Karena itu untuk menghindari kita dari kesesatan dan kepercayaan yang bukan yang menyimpang, yang menyimpang lah. Jadi dari YouTuber juga kemarin saya lihat Mas Ahmed, kayak Wahabi ya kan, dibahas juga di kontennya dia itu. Wahabi itu dibuat sama Gus Samsudin itu seperti hina gitu. Padahal kalau di luar sana katanya Wahabi itu banyak sekali, kelompoknya tidak seperti itu. Nah, pemahaman Mas Ahmed kayak mana sebetulnya mengenai Wahabi? Saya sih Wahabi juga. ini gini, dia sebenarnya memang betul, dia kalau tidak sejalan sama dia, itu dia semua dibilangnya bid'ah dan sesat. Tapi yang tidak cocoknya, dia ini terlalu berlebihan. Berlebihannya semua mau dibuatkan, ibaratkan dibuatnya seperti zaman Rasul. Tidak bisa kita samakan. Kenapa? Karena zaman Rasul dan yang sekarang ini itu sudah modernnya, teknologi sudah lain. Zaman ibaratkan sekarang ini, kalau dia membahas semua bid'ah, sesat, dia pasti punya HP Android. Berarti dia itu udah perihal itu aja udah apa ya mereka. Sebenarnya dia ini kita memang betul dia tidak bisa kita salahkan karena kita ada 4 mazhab. Cuman dia ini, kita di Indonesia ini banyak pakai imam mazhab kita Syafi'i. Dia pakai yang antara dua ini, Maliki atau Hanafi. Yang pasti gini Mas Ahmed, intinya tidak ada kelompok sesat. Wahabi ini memang mungkin yang dibuat Abah mungkin agak lebih panas. Cuman sebenarnya gitu pun Wahabi ini tidak ada mereka anggap sesat. Dia hanya cuman bid'ah, tapi di konten Gus Samsudin ini Wahabinya ini Wahabi yang tidak jelas. Makanya dia melakukan kesesatan di situ. Oke, jadi memang kita bisa lihat, nanti bisa searching aja lah, coba Mas Ahmed di Google coba di searching, jadi biar kita nggak salah paham juga. Betul. Jadi saya mau bahas lagi, Mas Ahmed cari dulu Wahabi dari pandangan Indonesia, karena YouTuber ini katanya begitu, kita bahas. Jadi perihal, Mas Ahmed cari dulu dong. Jadi perihal Gus Samsudin ini tidak akan diam lagi. Itu saya akan menyarankan Abah ya, yang punya channel besarnya, yaitu Mbah Den, ada Pondok Nuswantoro, ada 2 itu channel yang dipegang Abah. Saat ini tidak upload mungkin karena jadi barang bukti dari pihak berwajib. Kelak akan bebas, kelak akan dikembalikan lagi kepada Abah ataupun perwakilan Abah. Kita memohon ya, meminta dan memohon dan langsung mengontak ya, agar video-video, seluruh video yang di-cut ya itu akan dihapus. Jadi ingat, dalam waktu dekat mungkin ya akun Abah akan kembali ya, mau reaction, mau video-video yang apa ya Mas Ahmed, yang langsung potong-potong, mau itu ke TikTok, mau itu ke YouTube, mau itu ke Facebook, mau itu ke mana lagi, pokoknya media-media sosial akan kita hapus dengan cara klaim manual.
hati-hati ya. Jadi saya pribadi Mas Ahmed sudah paham seperti itu. Betul. Ya. Ngeklaim itu ingat ya, saya peringatkan Anda ya, saya konten kreator juga, jadi paham. Video di bawah 3 sampai 4 detik itu masih bisa diklaim. Betul. Jadi panjenengan ya yang mau ngeblur, yang mau merubah warna, yang mau motong gambar lebih kecil, mau di reverse, mau dibalik, itu akan tetap bisa diklaim sama Abah Gus Samsudin. Betul. Saya ingatkan ini karena saya paling tidak suka sama orang yang menyomot-nyomot video. Kita pun ada juga diambil orang yang tak tahu jawab. Iya, jadi untuk ini peringatan untuk semua, mau konten kreator yang besar, mau konten kreator yang kecil, itu karena dapat menimbulkan misperception dan ini mungkin akan ditindaklanjutin oleh pihak Abah Gus Samsudin agar tidak berkepanjangan. Betul. Ya, akan dihapus. Jadi sebelum panjenengan kalau di YouTube itu bisa kena teguran ya, 3 teguran, maka channelnya terhapus dari planet bumi Mas Ahmed. Betul, pasti. Kalau untuk di Facebook ya kena 1 teguran itu maka matilah monetisasinya. Hilang. Jadi saya peringatkan untuk teman-teman semua yang reupload punya Gus Samsudin tanpa izin sama yang bersangkutan secara resmi, maka mulai dari sekarang tolonglah dihapus. Betul. Karena panjenengan semua yang reupload ini kalau mendukung Abah nggak masalah. Ya, ini udah nyomot, menjatuhkan lagi, menyudutkan lagi, tidak berimbang pula informasinya. Seharusnya mereka ini ambil tapi jadi jalan tengah supaya netizen ini paham bahwasannya videonya ini untuk edukasi. Ya, Mas Ahmed tadi soal Wahabi coba diapain? Ini Wahabi dari pandangan ulama. Mengenal Wahabi, paham yang diminta dilarang di RI oleh LD PBNU. Lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU merekomendasikan agar pemerintah membuat regulasi untuk melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia. Pasalnya, LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham Wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham Wahabi ini ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Wahabi adalah ideologi keagamaan dari Arab Saudi. Paham ini merupakan pemikiran Islam dari Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran yang dibawanya ditujukan kepada pengikut yang berpegang teguh pada purifikasi atau kemurnian Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan hadis. Tentu murni dalam artian mereka sendiri, di mana mereka merasa hanya kelompoknya saja yang Islamnya paling benar. Bila ditarik sejarahnya, paham Wahabi berawal dari awal abad ke-18 ketika Abdul Wahab mulai menyarankan Saudi ke bentuk Islam yang murni. Menurut Britannica, Abdul Wahab kerap menyampaikan khotbah tentang ide-ide radikal soal reformasi agama yang konservatif berdasarkan aturan moral yang ketat. Gerakan Wahabi berkembang di dunia Arab seperti Mesir, Iran, dan bahkan sampai ke Indonesia. Paham Wahabi mencirikan diri sebagai muwahhidin atau unitarian, sebuah istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan atau Tauhid. Oke, Mas Ahmed. LD PBNU apa tadi? PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Iya. Mereka apa tadi intinya? Mereka itu melarang dari kelompok Wahabi ini karena mereka itu menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan. Pemberitaannya dari mana Mas Ahmed? Dari CNN Indonesia. CNN Indonesia. Jadi saya mau kasih tahu ke Mas Jerry ya, ke Kamar Jerry, YouTuber Kamar Jerry. Ini langsung dari PBNU apa? Ya, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, itu menyarankan karena penyebaran Wahabi tadi memang sudah meresahkan untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Panjenengan mungkin perlu membaca. Dia bukan Muslim saja, dia juga mengkafirkan keagamaan di Indonesia. Berarti itu semua agama itu di apa? Jadi memang dari pandangan masyarakat Muslim di Indonesia, Wahabi ini sudah pasti seperti momok yang sangat mengerikan mungkin ya. Situ dia sesama Muslim tapi kok seperti ini mereka. Di situ dia merasa dia yang Islam paling benar dan murni. Jadi kalau dari pandangan saya mungkin Mas Jerry
Kalau mau membenarkan Wahabi yang di luar sana, ya sudah di luar sana gitu. Kalau kita di Indonesia melalui PBNU tadi sudah mengatakan secara jelas bahwa mereka itu membuat kita tidak nyaman sebagai umat Muslim di Indonesia. Paham Wahabi dan melarang penyebaran Wahabi. Betul. Gitu kan. Jadi karena dia selalu dia membuat radikalisme. Iya, Mas Jerry ya. Kalau ada kata-kata Gus Samsudin yang pernah menyakitin hati panjenengan, ya kita sebagai perwakilan kita minta maaf. Ya, ini untuk khusus ke Mas Jerry nih. Ya. Tapi panjenengan jangan menutup mata, jangan menutup hati jika memang ada kebaikan, kebenaran yang diungkapkan Gus Samsudin. Panjenengan jangan tutup mata, jangan tutup hati loh. Panjenengan juga manusia, panjenengan punya keluarga. Kalau keluarga Anda seperti itu kan gimana? Betul. Yang di publik yang tidak baiknya saja Mas Samad, sementara yang baiknya tidak dipublis. Sampai sini dulu. Dari dulu kita ya. izin pamit ya. Pamit, dan untuk Mas Jerry itu tadi pesannya panjenengan benar rubahlah, jangan upload yang seperti itu dan jangan memperkeruh suasana. Sampai sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin selama ini diam akan tindak reupload video tanpa izin termasuk reaction. Ya Mas Samad, ini saya jelaskan, ini berarti membahas tentang konten. Ya. Di dalam konten itu ada video, ya, ada suara, ya. Itu yang saat ini terjadi sama Abah. Ini kan pemotong video, memotong video dari video yang 30 menitan itu punya Gus Samsudin. Banyak orang gagal paham, banyak orang yang menyatakan Gus Samsudin otak dari aliran sesat, padahal keliru. Gus Samsudin bukan otak dari aliran sesat, tetapi Gus Samsudin di posisi konten itu adalah seorang tokoh yang akan menobatkan. Bahkan beliau di situ sebagai ahli agama yang nantinya akan menobatkan. Bahkan kita bilang bisa pahlawan lah ya. Kalau misalkan di video itu Gus Samsudin dibilang otak dari aliran sesat, itu keliru. Yang lebih tepat Gus Samsudin itu sebagai produsernya, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Video itu settingan. Video itu orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang untuk apa ya Mas Ahmed, berperan sebagai aktor dan aktris gitu. Jadi kalau dibilang Gus Samsudin adalah orang yang otak dari aliran sesat, itu salah besar dan mispersepsi ya. Sebenarnya itu video yang konten Gus Samsudin yang pertama dan sampai yang seterusnya itu kalau kita nonton betul-betul itu benar-benar banyak pelajaran dari video Gus Samsudin. Karena itu untuk menghindari kita dari kesesatan dan kepercayaan yang bukan yang menyimpang. Yang menyimpang lah. Iya. Jadi dari YouTuber juga kemarin saya lihat Mas Ahmed, kayak Wahabi ya kan, dibahas juga di kontennya dia itu. Wahabi itu dibuat sama Gus Samsudin itu seperti hina gitu. Padahal kalau di luar sana katanya Wahabi itu banyak sekali, kelompoknya tidak seperti itu. Nah, pemahaman Mas Ahmed kayak mana sebetulnya mengenai Wahabi? Saya sih Wahabi juga. Ini gini, dia sebenarnya memang betul, dia kalau tidak sejalan sama dia, itu dia semua dibilangnya bid'ah dan sesat. Tapi yang tidak cocoknya, dia ini terlalu berlebihan. Berlebihannya semua mau dibuatkan, ibaratkan dibuatnya seperti zaman Rasul. Tidak bisa kita samakan. Kenapa? Karena zaman Rasul dan yang sekarang ini itu sudah modernnya, teknologi sudah lain. Zaman ibaratkan sekarang ini kalau dia membahas semua bid'ah sesat, dia pasti punya HP Android. Berarti dia jadi itu udah perihal itu aja udah apa ya mereka. Sebenarnya dia ini kita memang betul dia tidak bisa kita salahkan karena kita ada 4 mazhab. Cuman dia ini, kita di Indonesia ini banyak pakai imam mazhab kita Syafi'i. Dia pakai yang antara dua ini, Maliki atau Hanafi. Yang pasti gini Mas Ahmed, intinya tidak ada kelompok sesat. Wahabi ini memang mungkin yang dibuat Abah mungkin agak lebih panas. Cuman sebenarnya gitu pun ya. Wahabi ini tidak ada mereka anggap sesat. Dia hanya cuman bid'ah, tapi di konten Gus Samsudin ini Wahabinya ini Wahabi yang tidak jelas, makanya dia melakukan kesesatan di situ. Oke, jadi memang
kita bisa lihat nanti, bisa searching aja lah. Coba Mas Ahmed di Google coba di searching, jadi biar kita nggak salah paham juga. Betul. Jadi saya mau bahas lagi, Mas Ahmed cari dulu Wahabi dari pandangan Indonesia, karena YouTuber ini katanya begitu. Kita bahas. Jadi perihal, Mas Ahmed cari dulu dong. Jadi perihal Gus Samsudin ini tidak akan diam lagi. Itu saya akan menyarankan Abah ya, yang punya channel besarnya, yaitu Mbah Den, ada Pondok Nuswantoro, ada 2 itu channel yang dipegang Abah. Saat ini tidak upload, mungkin karena jadi barang bukti dari pihak berwajib. Kelak akan bebas, kelak akan dikembalikan lagi kepada Abah ataupun perwakilan Abah. Kita memohon ya, meminta dan memohon dan langsung mengontak ya, agar video-video, seluruh video yang di-cut ya, itu akan dihapus. Jadi ingat, dalam waktu dekat mungkin ya akun Abah akan kembali ya, mau reaction, mau video-video yang apa ya Mas Ahmed, yang langsung potong-potong, mau itu ke TikTok, mau itu ke YouTube, mau itu ke Facebook, mau itu ke mana lagi, pokoknya media-media sosial akan kita hapus dengan cara klaim manual. Hati-hati ya. Jadi saya pribadi Mas Ahmed sudah paham seperti itu. Ya. Nah, klaim itu ingat ya, saya peringatkan Anda ya, saya konten kreator juga, jadi paham. Video di bawah 3-4 detik itu masih bisa diklaim. Jadi panjenengan ya, yang mau ngeblur, yang mau merubah warna, yang mau motong gambar lebih kecil, mau di reverse, mau dibalik, itu akan tetap bisa diklaim sama Abah Gus Samsudin. Saya ingatkan ini karena saya paling tidak suka sama orang yang menyomot-nyomot video. Kita pun ada juga diambil orang yang tak jawab. Iya, jadi untuk ini peringatan untuk semua, mau konten kreator yang besar, mau konten kreator yang kecil. Karena dapat menimbulkan misperception, dan ini mungkin akan ditindaklanjutin oleh pihak Abah Gus Samsudin agar tidak berkepanjangan. Ya, akan dihapus. Jadi sebelum panjenengan, kalau di YouTube itu bisa kena teguran ya, 3 teguran, maka channelnya terhapus dari planet bumi Mas Ahmed. Kalau untuk di Facebook ya, kena 1 teguran itu maka matilah monetisasinya. Jadi saya peringatkan untuk teman-teman semua yang reupload punya Gus Samsudin tanpa izin sama yang bersangkutan secara resmi, maka mulai dari sekarang tolonglah dihapus. Karena panjenengan semua yang reupload ini kalau mendukung Abah nggak masalah. Ini udah nyomot, menjatuhkan lagi, menyudutkan lagi, tidak berimbang pula informasinya. Seharusnya mereka ini ambil, tapi jadi jalan tengah supaya netizen ini paham bahwasannya videonya ini untuk edukasi. Ya, Mas Ahmed tadi soal Wahabi coba diapain? Ini Wahabi dari pandangan ulama. Mengenal Wahabi, paham yang diminta dilarang di RI oleh LD PBNU. Lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU merekomendasikan agar pemerintah membuat regulasi untuk melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia. Pasalnya, LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham Wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham Wahabi ini ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Wahabi adalah ideologi keagamaan dari Arab Saudi. Paham ini merupakan pemikiran Islam dari Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran yang dibawanya ditujukan kepada pengikut yang berpegang teguh pada purifikasi atau kemurnian Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan hadis. Tentu murni dalam artian mereka sendiri, di mana mereka merasa hanya kelompoknya saja yang Islamnya paling benar. Bila ditarik sejarahnya, paham Wahabi berawal dari awal abad ke-18 ketika Abdul Wahab mulai menyarankan Saudi ke bentuk Islam yang murni. Menurut Britannica, Abdul Wahab kerap menyampaikan khotbah tentang ide-ide radikal soal reformasi agama yang konservatif berdasarkan aturan moral yang ketat.
Gerakan Wahabi berkembang di dunia Arab seperti Mesir, Iran, dan bahkan sampai ke Indonesia. Paham Wahabi mencirikan diri sebagai muwahhidin atau unitarian, sebuah istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan atau Tauhid. Oke, Mas Ahmed. LD PBNU apa ya. tadi? PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Iya. Mereka apa tadi intinya? Mereka itu melarang dari kelompok Wahabi ini karena mereka itu menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan. Pemberitaannya dari mana, Mas Ahmed? Dari CNN Indonesia. CNN Indonesia. Jadi saya mau kasih tahu ke Mas Jerry, ya, ke Kamar Jerry, YouTuber Kamar Jerry. Ini langsung dari PBNU, apa? Ya, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, itu menyarankan karena penyebaran Wahabi tadi memang sudah meresahkan untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Panjenengan mungkin perlu membaca. Dia bukan Muslim saja, dia juga mengkafirkan keagamaan di Indonesia. Berarti itu semua agama itu di apa? Jadi memang dari pandangan masyarakat Muslim di Indonesia, Wahabi ini sudah pasti seperti momok yang sangat mengerikan mungkin ya. Dia sesama Muslim tapi kok seperti ini mereka. Di situ dia merasa dia yang Islam paling benar dan murni. Jadi kalau dari pandangan saya mungkin Mas Jerry kalau mau membenarkan Wahabi yang di luar sana ya sudah di luar sana gitu. Kalau kita di Indonesia melalui PBNU tadi sudah mengatakan secara jelas bahwa mereka itu membuat kita tidak nyaman sebagai umat Muslim di Indonesia. Paham Wahabi dan melarang penyebaran Wahabi. Betul. Gitu kan. Jadi karena dia selalu membuat iya, radikalisme. Mas Jerry ya. Kalau ada kata-kata Gus Samsudin yang pernah menyakitin hati panjenengan, ya kita sebagai perwakilan kita minta maaf. Ya, ini untuk khusus ke Mas Jerry nih. Ya. Tapi panjenengan jangan menutup mata, jangan menutup hati jika memang ada kebaikan, kebenaran yang diungkapkan Gus Samsudin. Panjenengan jangan tutup mata, jangan tutup hati loh. Panjenengan juga manusia, panjenengan punya keluarga. Kalau keluarga Anda seperti itu kan gimana? Betul. Yang di publik yang tidak baiknya saja Mas Ahmed, sementara baiknya tidak dipublis. Sampai sini dulu dari kita, izin pamit ya. Pamit, dan untuk Mas Jerry itu tadi pesannya dengan benar rubahlah, jangan relaport yang seperti itu dan jangan memperkeruh suasana. Sampai sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.